nontonnya. Untuk hal kebijakan dan sebagainya, masalah peraturan daerah dan sebagainya, kalau kita melihat tadi kurang lebih baru 7 kabupaten, kami pun mempunyai komitmen, mempunyai obsesi untuk yang paling terlambat di tahun anggaran 2021. Kami juga ada perda untuk transaksi non tunai. Dan informasi lanjutan untuk Bapak Nyoman, bahwa sekitar setengah jam lagi Kabupaten Rotendao akan vikon juga video conference dengan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penyerahan laporan keuangan tahun anggaran 2019. Karena itu apabila setelah setengah jam kami akan mundur sebentar, maka harapan kami akan kembali setelah LKPD kami serahkan kepada pihak BPK. Demikian Bapak Nyoman, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih atas informasinya Bapak. Mudah-mudahan tidak 2021 ya, 2020 dipercepat gitu Pak ya, dengan adanya selesai COVID-19 ini. Terima kasih Pak dari Rotendao. Kemudian kami undang dari TTS, silakan. Oh ya, tadi dari Rotendao silakan Pak. Kalau memang ada rencana dengan pertemuan dengan BPK silakan Pak. Dari TTS kami undang. Yang Petrus tahu Pak. Apakah ada TTS tadi? Ada. Silakan. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi, silakan. Dan TTS transaksi non tunai ini sudah berjalan beberapa item transaksi dalam evaluasi. Ada beberapa yang belum, dan nanti kami akan jalankan sesuai dengan regulasi. Khusus untuk peraturan daerah, kita sudah ada buat punya Suara tidak terdengar Pak. Gimana? Dari TTS suaranya? Kayaknya ada kendala teknis dari Kabupaten TTS. Kita lanjutkan ke TTU. Silahkan dari Kabupaten TTU. Ada yang mewakili? Dari TTU apakah ada yang mewakili? Baik, terima kasih. Kayaknya masih belum ada ini koneksi kurang bagus. Silahkan kemudian dari Dinas Kominfo Provinsi NTT. Nggak bisa ya? Baik, mungkin ada dibuka semua Mas. SMS, bukan rekening di bank. Terus ada aplikasi yang sekarang scan QR code itu jadi. Baik Bapak dan Ibu, mungkin dari kabupaten kota yang lainnya ada yang mau menyampaikan sesuatu? Orang bilang Bopai, tahu kan orang Bopai, Dana, link aja. Kita mau ngomongin begitu. Dari Sumba Timur atau Sumba Barat ada yang mau menyampaikan? Atau dari ND? Kabupaten Kupang. Yuk silakan. Jadi sebenarnya dia kalau Kita bicara Kabupaten Kupang. dia bayar semua, dia tinggal scan itu barang. Jadi cuma tentunya dalam bentuk. Jadi begitu uang dari kas daerah pindah ke kas daerah pengeluaran. Iya, tapi yang transaksi bayar ke pihak supaya itu aja. Dia nyampe scan, saya terang nggak ya, jadi itu bikin. Baik Bapak dan Ibu, tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan bagaimana pengalaman melakukan elektronifikasi. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, pertama adalah rekomendasinya menyusun aspek hukum, ya.
Jadi tolong, jadi regulasinya sebagai payung hukum. Jadi baru 7 dari 23, baru 7 ya. Sehingga ada 16. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu pada tahun 2020 ini ada 16 Pemda lainnya yang menyusun aspek hukumnya, termasuk pembentukan tim perluasan digitalisasi daerah yang saat ini baru Kota Kupang. Jadi mudah-mudahan bisa di tahun ini. Nanti akan mohon nanti Bapak dan Ibu menyampaikan PIC baik email maupun nomor HP-nya, sehingga kita akan bikinkan WA grupnya. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana kita memperkuat infrastruktur dan jaringan komunikasinya. Nah ini tentu perlu ada dukungan dari Bank NTT dan juga dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Kemudian yang terakhir tentunya kita perlu ada penerapan SP2D online di seluruh kabupaten kota, sehingga transaksi bisa berjalan dengan mulus, termasuk di dalamnya nanti ada sosialisasi. Untuk itu saya undang dari Bank NTT terkait dengan statement terakhir sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Silakan dari Bank NTT. Mohon saja ya untuk semuanya. Baiklah, terima kasih untuk semua yang sudah. Baik, selamat Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa didengar Bapak Ibu? Bisa, silakan Pak Roni. Siapa? Jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kami Bank NTT sudah menyiapkan seluruh instrumen untuk mendukung implementasi transaksi non tunai di Pemda, baik itu di sisi penerimaan maupun pengeluaran, seperti yang sudah kami sampaikan. Untuk masalah teknis dan lain-lain bisa berkoordinasi dengan kami. Ada beberapa teman-teman BEM komunikasi lanjut, walaupun ada virus COVID, tapi kita bisa gunakan media online, kita koordinasi sekalian biar proses ini bisa berjalan. Prinsipnya kami Bank NTT siap mendukung seluruh aktivitas elektronifikasi pemerintah daerah di NTT. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Pak Roni. Pak Roni, kalau dalam kondisi COVID-19 ini apakah juga bisa dibantu Pak teman-teman dari Pemda Kota dan Kabupaten? Bisa? Iya Pak. Kami Bank NTT siap bantu Pak. Kemarin proses terakhir kami sama Kabupaten TTS dan Kabupaten Belu, kami proses UIT dan tes operasional itu online Pak. Kami tidak ke lokasi, komunikasinya kami jalankan dan proses UIT dan tes operasional secara online seperti ini Pak. Jadi prinsipnya kami siap Pak untuk membantu proses implementasi transaksi non tunai baik secara virtual. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berarti selama COVID-19 ini Bapak dan Ibu dari kota provinsi bahwa Bank NTT siap melakukan dukungan secara teknis untuk implementasi SP2D online dan terkait dengan infrastruktur. Ya, tadi ada pertanyaan ataupun usulan terkait dengan pulsa yang tadinya Rp350.000 per 30 menit menjadi 600. Mungkin Pak Roni bisa jelaskan. Baik Pak, terima kasih Pak Nyoman mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak dari Kabupaten Kupang dan dari Dinas dari Provinsi NTT. Kami akan cek kembali ke penyedia layanan komunikasi yaitu Telkomsel. Kebetulan untuk komunikasinya kami kerjasama dengan Telkomsel mengenai kenaikan biaya token. SMS token itu dari 300 ke 600 akan kami komunikasikan. Terus prinsipnya Bapak Ibu sekalian mengenai penggunaan komunikasi yang kami sediakan, kami akan sampaikan kepada direksi untuk kami coba pikirkan apakah biaya ini akan ditanggung oleh bank ataukah kami menyiapkan solusi lain seperti hard token dan lain-lain biar bisa menjawab persoalan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Badan Keuangan. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan Pak Nyoman.
Terima kasih Pak Roni, berarti itu perlu klarifikasi ya. Mudah-mudahan segera bisa dilakukan. Jadi kesimpulan meeting atau rapat pada hari ini, yang pertama adalah kami mendorong Bapak dan Ibu, baik dari provinsi, kabupaten, kota, untuk menyusun payung hukum pelaksanaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Kalau bisa targetnya di 2020 ini Bapak dan Ibu, karena sesuai dengan arahan di kantor pusat, itu targetnya minimal 60%. Seluruh transaksi pemerintah daerah harus sudah dengan non-tunai, minimal itu Bapak dan Ibu. Jadi kita di sini di Provinsi NTT itu baru 43%. Kemudian yang kedua, tentunya untuk mendukung transaksi tadi, yang non-tunai tadi, dengan regulasi yang ada, perlu dibentuk adanya tim percepatan yang disebut dengan TPDD ya. Jadi kami berharap tidak saja hanya ketentuan, tetapi tim perluasan digitalisasi daerah itu juga dibentuk. Yang berikutnya tentunya tadi Bank NTT walaupun kondisi COVID-19 tetap bisa mendukung secara teknis baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi infrastruktur. Dan terakhir terkait dengan biaya tadi akan dilakukan klarifikasi oleh Bank NTT ke Telkomsel sebagai mitranya. Oh ya, sampai lupa tadi, kalau boleh Bapak dan Ibu ada PIC-nya baik dari kabupaten kota maupun provinsi dan juga Bank NTT yang kita libatkan atau kita tim teknis yang kita bikinkan grup WA-nya. Untuk itu kami mohon nanti nama, email dan nomor HP-nya sehingga kita bisa selalu berkoordinasi secara teknis. Kira-kira itu kesimpulan meeting hari ini. Kalau ada tambahan silahkan Bapak dan Ibu ditambahkan dari Dinas Kominfo atau BKD dari provinsi silahkan. Kalau ada yang mau menambahkan kesimpulan meeting hari ini silakan. Baik. Ada dari provinsi ada yang mau menyampaikan sesuatu? Dari kabupaten kota yang lain ada yang menyampaikan sesuatu? Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya kira cukup pertemuan hari ini, meeting hari ini. Pertama tentunya kami menyampaikan terima kasih atas koordinasi Bapak dan Ibu baik dari provinsi, kabupaten kota dan juga Bank NTT sehingga elektronifikasi di provinsi NTT sudah mencapai 43%. Kemudian yang kedua kami tentunya juga menyiapkan tim teknis yang nanti berkoordinasi, itu ada Pak Edi, ada Mbak Sandi dan Pak Adon yang nanti siap membantu Bapak dan Ibu di dalam pelaksanaan elektronifikasi. Jadi terakhir kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik, saya akhiri. Salam, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sandio, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Terima kasih.